Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dikatakan di sini man talaba an yadkhula fi tariqil awliya falyamal bi hadhil wasaya at-tis'i al-ati al-istidlal. Faman hafidhaha wa amila biha falmarju an yaftaha ala qalbihi abwabul fahmi wa yushrahu sadruhu wa binuril ilmi wa yunkashafu lahu ma yahsulu bihi at-taraqqi wa yadumu bihi at-tawaqqi insyaallah taala. Orang yang menginginkan masuk di jalannya para wali, orang yang menginginkan masuk di jalannya para wali. Orang yang menginginkan masuk di jalannya para wali. Gitu. Maka harus melaksanakan 9 hal ini. Harus untuk melaksanakan 9 hal ini. Artinya apa? Kalau dia melaksanakan 9 hal ini, 1, akan dibuka hatinya. Kalau dia melaksanakan 9 hal ini, yang pertama akan dibuka hatinya. Sehingga gampang untuk faham ilmu. Yang kedua, dadanya, hatinya penuh dengan cahaya ilmu. Yang ketiga, dia akan terangkat kedudukannya. Yang keempat, dia akan terjaga dari segala musibah. Yaitu yang pertama taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Orang kalau tobat itu disebutkan bahwasannya syaratnya berat. Apa? Cepat-cepat keluar, menyesal. Cepat-cepat keluar, berjanji tidak akan kembali. Berarti kalau dia kembali kan batal tobatnya. Kemudian kalau berhubungan dengan haknya manusia, dia harus mengembalikan, meminta ridhonya. Ini syarat berat. Dia keluar dari perbuatan dosa itu mungkin. Kemudian menyesal dulu. Menyesal aja kadang-kadang enggak. Kadang-kadang setelah beberapa waktu dia ngomong, dulu kalau anak ini mabuk, ini gini. Nah ini kan menyesal enggak ada. Berarti apa-apa yang telah dilaksanakan tadi ini kurang sempurna. Dia sudah sholat, dia sudah menuntut ilmu agama, dia sudah memakmur ke masjid, kurang. Misal. Kemudian cepat-cepat keluar dari dosa itu. Agak mudah itu. Yang ketiga, berjanji tidak kembali. Kalau kembali, sulit. Hilang. Kalau dia kembali, tidak dapat.
Itu. Oh. Yang keempat, kalau berhubungan sama manusia, nyari dia. Apa yang pernah diambil, apa yang pernah didolimi, ya kan? Kalau enggak, dia berjanji akan mengembalikan itu dan sebagainya dan sebagainya, kan gitu. Ini syarat-syarat tobat ini berat, ya. Hah? Sehingga seorang ulama, beliau bernama Abu Zakaria Yahya bin Mu'ad. Seorang ulama, beliau bernama Yahya bin Mu'ad. Abu Zakaria Yahya bin Mu'ad. Ya. Kenapa? Beliau ini kalau munajat sama Allah gini, Ilahi la aqwa ala syurutit taubah. Ilahi, Tuhanku, ya Allah, la aqwa, aku ndak mampu, aku ndak kuat, ala syurutit taubah, atas syarat-syarat taubat. Ya Allah, aku tidak kuat atas syarat-syarat taubat. Kemudian apa? Faghfirli bila taubah. Faghfirli bila taubah. Maafkan aku ya Allah tanpa taubat. Artinya apa? Bukan tetap maksiat, enggak, sudah lepas. Tapi kalau mau ini itu sulit ya Allah. Ana ngatakan ya Allah ampuni aku, ampunono ya Allah. Ya Allah berikan rahmatmu karena aku telah berbuat dosa, diberikan rahmatnya. Gitulah. Paham? Beliau tidak mengucapkan hal ini karena beberapa hal. Yang pertama, ro'a su'ubata mura'ati hadhihi syurut. Yang pertama itu sulit untuk melaksanakan syarat-syarat tobat yang ada. Sulit untuk melaksanakan syarat-syarat tobat yang ada. Kemudian yang kedua, wa tahaqququ anna wa tahaqquqa ya wa tahaqquqa annal ghufranal ilahi ghairu muqayyadin. Yang kedua, beliau yakin bahwasannya kalau Allah akan mengampuni, maka akan diampuni tanpa ikatan apapun. Wala marbut, ghairu muqayyad, wala marbut, tidak diikat, tidak ini, tidak itu. Fasa'alahu husulahu min ghairi taubatin min babil fadlil mabsud ala sa'il khalaq. Ya kan Allah sudah ngasih, Allah kan ngampuni wala ubali. Ya, aku ngampuni wala ubali dan aku tidak peduli. Berarti pengampunannya Allah itu tidak terikat apapun. Nah, karena Allah sudah mengatakan bahwasannya, Allah menyebutkan bahwasannya akan mengampuni semuanya, dan aku tidak peduli, berarti permintaan beliau Abu Zakaria Yahya bin Mu'ad ini bukan berarti menyepelekan Allah, tapi untuk mendatangkan rahmatnya Allah yang memang dihamparkan untuk kepada makhluk. Sehingga apa? Fala ya'sa bisababih wala qunut. Tidak dia menjadi putus asa, tidak dia menjadi pesimis. Ada isos kecil hati ndak putus asa wala pesimis gitu. Itu tobat. Tobat ini dalam arti bahasa rujuk, kembali.
Yuqalu taba idza roja'a, dikatakan taba. Ada orang mengatakan taba ya, taba itu roja'a, kembali, mundur. Wa syar'an ar-ruju'u amma kana matmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fih. Kalau secara arti syariat, kembali dari yang buruk secara syariat menuju yang terpuji secara syariat. Gitu. Banyak dalilnya. Banyak dalilnya. Firman Allah, misalnya matubu ilallahi jami'an ya mu'minuna la'allakum tuflihun. Matubu ilallahi jami'an, tobatlah kamu kepada Allah seluruhnya wahai makhluk, ayyuhal mu'minun, seluruh orang beriman. La'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi kelompok yang beruntung. Atau misalnya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyenangi orang-orang yang suka tobat, Allah menyenangi orang-orang yang suka bersuci. Kemudian hadisnya diantaranya apa? Tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Taubatlah, Nabi bersabda, taubatlah engkau kepada Allah. Tubu ilallahi. Tubu ilallahi, taubatlah kamu sekalian kepada Allah. Fa inni atubu. Fa inni atubu ilaihi. Maka sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah. Maka sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah kulla yaumin mi'ata marratin, setiap hari 100 kali. Karena aku bertobat kepada Allah setiap harinya 100 kali. Nabi taubat. Riwayat Imam Muslim. Hadis yang kedua, futiha babut taubati minal maghribi. Dibuka pintu rahmat itu dari sebelah barat. Jadi pintu rahmat dibuka dari sebelah barat. La yughlaqu. Tidak akan pernah ditutup hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Tidak akan pernah ditutup kecuali sampai ya. Tidak akan pernah ditutup sampai matahari muncul terbit dari barat. Kiamat. Sampai kiamat. Hadis yang ketiga, wa man tabaq qabla ayu gharghira qabilahullahu. Siapa orang yang tobat sebelum ruh di tenggorokan. Siapa orang yang bertobat sebelum ruh di tenggorokan, qabilahullah, maka Allah akan menerimanya. Allah akan menerimanya. Hadis yang ke-4. Hadis yang keempat, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari satu dosa. Orang yang bertobat dari satu dosa. Maka seperti seseorang yang tidak ada dosa untuknya. Maka seperti seseorang yang tidak ada dosa untuknya. Terus, wal mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun 'alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. Dan orang yang meminta ampun dari dosa. Dan orang yang meminta ampun dari dosa
Dan orang yang meminta ampun dari satu dosa, wa huwa muqimun alaih, sedangkan dia terus atas perbuatan dosa itu. Sedangkan dia terus atas perbuatan dosa itu. Maka kal mustahzi bi rabbih, orang itu seperti mengejek Tuhannya. Orang itu seperti mengejek Allah. Itu. Kemudian hadis yang kelima. Orang tobat itu jangannya kalau orang tobat kemudian ada orang yang menyebutkan perbuatan dosa yang pernah dilaksanakan. Padahal dia tadi itu sudah tobat loh sama Allah. Dia tobat sama Allah. Tapi ada satu orang mengejek dia. Ya sekarang aja ke masjid, dulunya dia peminum khamar. Dulunya dia narkoba, dulunya ini, dulunya itu, dulunya. Dia sudah tobat. Maka orang yang ngomong tadi itu, maka orang yang mengejek tadi itu tidak akan mati kecuali melaksanakan apa-apa yang dia ucapkan. Ya sekarang aja tobat, dulunya dia narkoba. Nanti dia tidak akan mati kecuali narkoba dulu. Ya sekarang tobat dulu aja dia pesina. Dia tidak akan mati kecuali zina dulu. Karena apa? Allah murka. Ini hadis yang kelima ini. Idza tabal abdu ansallahu al-hafadhata dzunubahu. Kalau ada seorang hamba bertobat, kalau ada seorang hamba yang dia bertobat, maka Allah akan melupakan malaikat pencatat amal. Maka Allah akan melupakan malaikat pencatat amal terhadap dosa-dosa orang tersebut. Kontumon malaikat lali. Tidak mungkin, saiki lali. Kalau ada orang taubat dibuat lali sama Allah. Itu malaikat. Malaikat lali ya apa? Dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu toh, kan nanti kan wa qalu juludihim lima syahidum alaina qalu antaqanallahu antaqa kullah syai'. Kan anggota tubuh kan ngomong sama Allah. Ya Allah kada di tanggal ini waktu ini dia gini. Kan ngomong. Maka dilanjutkan hadis ini apa? Wa ansa dzalika jawarihahu. Allah akan melupakan anggota tubuhnya orang itu. Wa ansa dzalika jawarihahu. Allah akan melupakan anggota-anggota tubuhnya. Wa ma'alimahu, atau kenangan-kenangan. Opo ke mungkin loh, kamu berpikir apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idin tuhaditsu yauma idin tuhaditsu akhbaraha. Karena akan ngabarkan kenangannya berupa tempat, kenangannya berupa teman kan akan saksi juga di hadapan Allah. Teman baik saksi baik, teman buruk ya saksi buruk. Semuanya. Rumah, tempat sholat, makanya kita pindah-pindah kalau sholat, kecuali imam kalau ada mihrabnya sudah di situ. Karena apa? Ini kan akan bersaksi kebaikan, begitupun kemaksiatan akan saksi. Allah akan merupakan itu minal ardi, dari bumi, hatta yalqallaha, sampai dia bertemu dengan Allah. Sampai dia akan bertemu dengan Allah. Walaysa alaihi syahidum bidzambin,
walaisa alaihi syahidum bidzambin, sampai dia bertemu dengan Allah dan tidak ada satupun yang bersaksi atas dosanya orang tersebut. Habis sudah. Sampai. Itu ya. Masih banyak tentang taubat, semoga diberikan taubat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.